Kalau kami sekarang akan berdoa meminta sesuatu kepadamu, Allah kan sampaikan, kalau ibadah kamu benar, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Lihat janjinya, Abu Daud nomor hadis 649. Di hadis qudsi saya pernah bacakan pertemuan lalu, idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengatakan pada dirinya, dia berkata khususnya dalam salatnya, iyyaka na'budu, ya Allah mulai sekarang kami akan jadikan seluruh aktivitas kami hanya ibadah untukmu. Makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya ibadah. Kami bertekad seperti itu. Wa iyyaka nasta'in, dan jika kemudian dia berkata akan memohon sesuatu, kami kalau butuh apapun kami akan bermohon kepadamu ya Allah, hanya untukmu saja. Lihat jawabannya, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar makannya ibadah karena Allah, benar minumnya ibadah karena Allah, benar salatnya ibadah karena Allah, masalah, apapun yang kamu minta sekarang ini aku akan kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ditawarkan oleh Allah, apapun yang akan diminta akan dikabulkan. Mau minta apa? Ayo Bapak, ada yang surga, ada yang macam-macam, ada yang mikir dulu, ada yang saking banyaknya nggak bisa disebutkan ya. Baik. Karena itu kita akan diajarkan oleh Allah satu permintaan yang saat kita mohonkan, maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Semua kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Maka kalimat itu kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali. Setelah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau benar mengucapkan kalimat itu, maka selesai seluruh kebutuhan yang kita perlukan di muka bumi ini. Persoalannya, ada orang membacakan ihdinas siratal mustaqim, tapi tetap kebutuhan belum terpenuhi, masalah belum tuntas. Apa yang keliru dalam ucapannya? Mungkin tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Untuk itulah materi hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana memahami ihdinas siratal mustaqim. Mohon izin saya hadirkan kitab ya untuk hari ini, untuk menguatkan argumentasi kita, sehingga nanti tidak ada dugaan ini mungkin pendapat Ustaz Adi saja ya. Jadi kita coba hadirkan beberapa kitab. Ini Tafsir Al-Wasit yang saya sampaikan dulu ya, karya Syekh Muhammad Tantawi Jauhari, Syekh Al-Azhar ya, sudah meninggal beliau dan termasuk pakar tafsir di dunia salah satunya. Alhamdulillah kami sempat langsung belajar langsung. Tahun 2006 saya belajar, dan dengan langsung dengan beliau pulangnya diberikan hadiah kitab ini. Jadi kita bisa bacakan dengan kitab asli. Ini masih asli insyaallah, masih bahasa Arab ya. Baik, jadi kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, saya bacakan dulu, nanti kemudian kita tafsirkan pelan-pelan ya. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita, setelah kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anna afdhala syai'in yatlubuhu al-'abdu min rabbi, bahwa jika ada seorang hamba ingin memohon sesuatu kepada Rabbnya, ketika ditawarkan tadi, yang terbaik yang diminta itu, tolong garis bawah ini ya. Kan tadi ada yang minta surga, minta macam-macam, minta kemudahan kerja, minta ini. Nah, kalau dari semua permintaan ini, perhatikan, yang terbaik yang kita minta, lihat kalimatnya, innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayah. Yang terbaik yang diminta adalah hidayah. Saya ulang, adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda minta sesuatu, yang terbaik minta apa? Hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Jadi kalau ada kesulitan dalam pekerjaan, tetap yang diminta hidayah, bukan posisi terbaiknya. Ya, kesulitan di rumah tangga yang diminta hidayah, kan? Oke, kesulitan dalam pelajaran yang diminta hidayah untuk mencapai kebutuhan tertinggi yang kita perlukan. Nah, sekarang persoalannya, apa itu hidayah? Baik, apa itu hidayah? Baik. Kira-kira apa itu hidayah? Jangan dikira-kira ya, kita langsung lihat saja. Baik. Wal hidayatu, adapun hidayah itu, pelan-pelan, hiya al-irsyad wad dilalah bi lutfin ala ma yusilu ila al-bughyah.
Ada beberapa makna tentang hidayah. Satu, ya. Satu, hiya al-irsyad wal dilalah ila ma yusilu ila al-ghayah. Satu disebut dengan al-irsyad atau ad-dilalah bilutfin, ya. Pelan-pelan. Petunjuk yang sangat lembut, terus cepat, yang menyampaikan pada tujuan, yang menyampaikan pada tujuan. Jadi makna yang pertama, pelan-pelan ya, nanti ada beberapa makna dalam hidayah, ada sekitar 3 makna. Satu, petunjuk yang sangat lembut, yang sangat halus, yang menyampaikan pada tujuan. Baik, sebentar. Sudah? Baik. Jadi ketika kita mengatakan, ya Allah, mohon berikan hamba hidayah, gitu kan? Pelan-pelan. Hidayah, saya tulis dulu ya supaya kita alurnya paham betul. Hidayah. Ini tulisannya. Jamaknya disebut dengan hudan. Jamaknya begini, hudan. Jelas? Sebentar. Kalau Anda ingin memintanya, ya. Jadi ini makna pertama, petunjuk yang menyampaikan pada kemudahan. Jamaknya disebut dengan hudan. Kalau kemudian Anda ingin mintakan petunjuk ini supaya mendapatkan kemudahan dari apa yang ingin kita capai, maka dialihkan kalimatnya ke dalam bentuk fi'il amr, ya, kata permohonan dalam bentuk perintah, ihdi. Ya. Kalau untuk seorang ihdi, kalau untuk kebanyakan tambah na, singkatan dari nahnu, maka menjadi ihdina. Baik. Misal ada kalimat di situ, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apa terjemahannya? Tunjukkan kami jalan yang lurus, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Itu terjemah usap ya. Baik. Pelan-pelan. Asalnya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke siratal mustaqim dulu ya. Ya. Sirat al-mustaqim. Ya. Sirat berarti jalan. Kira-kira sempit atau luas jalannya? Ada yang bilang sempit, ada yang bilang luas. Jemaah Al-Hujah berbeda pendapat tentang sirat. Ada yang sempit, ada yang luas. Masya Allah. Sirat itu asalnya jalan yang terbentang luas, lebar gitu ya, lebar. Ya. Tapi Ustadz kan ada keterangan sirat itu seperti rambut dibagi 7 gitu kan. Masya Allah. Nanti Anda di hari kiamat akan lewat jembatan sirat seperti rambut dibagi 7. Anda lewatnya bagaimana? Nah, itu bahasa kiasan ya. Nanti dalam ilmu hadis itu ada lughatul ma'nawiyah, ada bahasa-bahasa kiasan, majaz namanya. Dibacanya harus pakai ilmunya, namanya ilmu balaghah. Dibagi 3 lagi. Katanya ilmu untuk belajar kata-katanya disebut ma'ani, ilmu untuk belajar penjelasannya disebut dengan bayan, ilmu untuk kiasannya disebut dengan badiah nanti. Dan ada beberapa turunan lagi. Maksud sirat dibagi 7 ini, maksudnya itu mengilustrasikan kepada orang yang kurang amal. Seakan-akan ketika dia nggak punya bekalnya, mau jalannya agak susah. Seperti rambut terbagi 7. Kalau orang yang punya amal gampang aja lewat. Ada yang lari, ada yang secepat kilat, ada yang tembusnya cepat sekali. Itu bayangan dibagi 7 itu pada orang-orang yang merasa nggak punya bekal. Karena nggak punya bekal, tegang dirinya seakan-akan sulit melewatinya. Seperti halnya rambut dibagi 7. Sulit untuk melewat. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung. Ya. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Sering. Pernah dengar masuk neraka tanpa hisab? Baru ya. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri di atas, sedikit ke bawah. Ya. Ada orang-orang masuk neraka tanpa hisab. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Ada orang-orang yang saat di hari hisab nanti, ya, itu langsung oleh Allah ditampakkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Ya. Kalau kalimat bebasnya begini, kamu nggak usah mikirin hisab dan tempat kamu ya, tempat kamu di sini, udah nggak usah mikirin kitab lagi, nanti langsung aja ke situ. Ya, ada yang begitu tuh, ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, sudah lebih dulu diberi kabar di dunia. Jadi dia belum ke alam kubur, dia belum kemudian dihisab, belum masuk surga, tapi sudah ada beritanya. Kamu dapat kabar gembira akan masuk ke surga yang mengalir keindahan di dalamnya. Itu di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Ya.
Tapi ada juga orang yang sebelum dia masuk ke dalam nerakanya, hisabnya kata Allah, kamu nggak usah mikir ya, nggak usah repot, tempat kamu di sini nih.